Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita baru saja mendengar kesaksian dari umat Kristen awal tentang peristiwa yang dialami Yesus di Yerusalem, yang tadi kita sudah tahu, yaitu mengalami pada akhir tugasnya itu mengalami penderitaan berupa olok-olokan yang dikasih orang, kemudian memang mengalami siksaan oleh algojo, dan terakhir bahwa dia kemudian disalibkan. Disalibkan berarti hukuman mati, dan memang Yesus mati di kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kisah sengsara itu entah kita dapat memahami atau tidak, tapi semua pengalaman penderitaan Yesus itu tidak lain adalah untuk menyatakan kasih, baik kasih Bapa di surga dalam dirinya dan kasih Yesus sendiri terhadap kita manusia yang dikuasai oleh dosa. Dia menyelamatkan semua orang. Kalau dia Barabas itu yang dipenjara oleh karena memberontak terhadap penjajah dan juga membunuh banyak orang di tengah masyarakat, maka dia harusnya yang dihukum mati. Tetapi karena tuntutan orang Yahudi, dia dibebaskan, dan tempatnya untuk dihukum itu diberikan kepada Yesus. Dengan demikian Yesus melaksanakan apa yang pernah dikatakannya, bahwa ia datang untuk membebaskan orang dari sebagai tawanan. Barnabas dibebaskan dan dia yang menggantikannya. Dia diolok-olok oleh banyak orang, dari pihak tentara, pihak tokoh-tokoh bangsa Yahudi, tokoh-tokoh agama, dan banyak lagi orang yang mengolok-olok dia. Dan kita melihat ketika dia disalib, dia sudah di atas salib, dia disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Penjahat yang satu mengatakan sesuatu yang tidak menunjukkan pertobatan. Dia mengatakan, kalau engkau Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami juga. Dia tetap egois. Yang satunya menegur dia dengan mengatakan, kita dihukum memang sudah seharusnya demikian karena kita berbuat kesalahan. Tapi orang ini tidak membuat suatu kesalahan. Dan dia berkata kepada Yesus, ingatlah aku ketika engkau dalam kerajaanmu. Dan Yesus mengatakan, hari ini, saat ini juga kau bersama-sama dengan aku di Firdaus atau di surga. Suatu sikap bahwa Yesus begitu saja mengampuni orang yang bersalah, diselamatkan orang yang bersalah, dan disalibkan bersama dengan dua orang penjahat itu, menggambarkan bahwa Yesus sudah semenjak
dia aktif di tengah masyarakat Yahudi, dia selalu bersama-sama dengan orang-orang kecil, orang-orang yang dianggap berdosa, orang-orang yang tidak, orang-orang yang miskin, orang yang tidak berdaya, selalu bersama-sama dengan mereka. Sampai di kayu salib juga dia bersama-sama dengan orang-orang kecil, yaitu orang yang disalibkan bersama dia itu. Selain tadi bahwa dia membebaskan Barabas, dia bersama-sama dengan orang kecil. Suatu misi yang dilakukan oleh Yesus sepanjang hidupnya di dunia ini, menyelamatkan orang-orang kecil dan orang-orang bertobat. Kepada perempuan-perempuan dia menegur mereka supaya tidak usah sedih atas dia, tetapi lebih memikirkan diri sendiri, dosa-dosa mereka dan anak-anaknya serta bangsa mereka. Karena mereka semua berdosa. Lebih baik memikirkan itu dan menyedihkan, menangis untuk itu. Itulah nasihat Yesus kepada perempuan-perempuan itu. Dan banyak lagi, semua yang dilakukan Yesus itu tidak lain daripada menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Yahudi dan semua orang. Maka kalau Simon dari Kirene itu diminta untuk memikul salib Yesus, itu adalah gambaran mengenai nasib murid-murid Yesus pada masa yang akan datang. Ketika Yesus sudah naik ke surga, mereka akan mengalami banyak penderitaan dan akan memikul salib mereka. Begitulah hidup Yesus merupakan petunjuk yang diberikan secara simbolis kepada semua orang melalui penderitaannya itu. Karena tidak ada satu kesalahan pun yang pernah dibuat Yesus sehingga pantas untuk dihukum mati seperti itu. Dia menerima itu semua sebagai ungkapan pertama ketaatannya kepada Bapa atas perintah Bapa untuk menyelamatkan manusia walaupun lewat kematian. Dan itu juga merupakan ungkapan cinta kasih Yesus kepada para pengikutnya, jadi termasuk kita ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya lihat dari kisah sengsara tadi, tidak ada satu orang pun yang meneteskan air mata tanda sedih terhadap penderitaan Yesus. Karena memang kita berkumpul ini tidak untuk melihat bagaimana Yesus menderita, tidak juga atas relasi kita dengan Dia sebagai manusia, tapi kita dapat menangkap apa yang diungkapkan Yesus ini, ketaatan kepada Bapaknya dan cinta kasih kepada kita semua. Dia rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Dengan mengorbankan darahnya di kayu salib, maka kita dibebaskan dari dosa. Inilah yang menjadi permenungan kita, sehingga bukannya kita kurang perasaan sehingga kurang sedih atas peristiwa itu, tetapi kita merenungkan inti dari pengorbanan Yesus itu, yakni bagi kita semua.
Dan kita baru memulai hari ini, berikutnya dalam minggu ini kita masuk dalam yang namanya Pekan Suci, di mana kita benar-benar mendalami seluruh peristiwa yang digambarkan dalam kisah sengsara pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri dan menyatakan